Aku pengennya kita nggak usah ketemu dulu. Aku butuh waktu untuk nenangin diri aku. Terus depresinya hilang. Boleh ya? Ngomong apa kamu barusan? Kita ini udah tunangan. Dan aku udah nyiapin pesta pernikahan kita, paham kamu? Tapi aku bener-bener butuh waktu. Aku butuh waktu untuk ngilangin depresi aku. Apalagi sekarang aku ngeliat banyak banget makhluk-makhluk gaib. Aku harus tenangin pikiran aku dulu. Aku bener-bener butuh waktu. Ya? Gak! Itu cuma alasan kamu kan? Alasan kamu untuk membatalkan pernikahan, iya kan? Kamu gak akan pernah bisa jauh dari aku. Aku tuh depresi banget. Kalau nggak aku bisa gila. Aku bisa gila bener deh. Aku beneran butuh waktu. Gak, Amanda ya. Dengar baik-baik. Besok kita fitting baju pernikahan, paham kamu? Jadi kamu beneran nggak mau kasih aku waktu? Enggak. Aku nggak akan ngebiarin kamu ngejauh dari aku, paham? Oke. Kalau gitu pernikahannya batalin aja. Ngomong apa kamu bisa? Pernikahannya batalin aja. Aku butuh waktu ini. Aku butuh waktu. Apa? Waktu apa? Hah? Kamu cuma memancing emosi aku, iya? Mancing aku kamu. Berani kamu? Kamu tuh nampar aku terus. Kamu pikir gak sakit? Fisik gak seberapa. Tapi ini batin, tau gak yang sakit. Sekarang aku bakalan balas. Oh. Kamu bilang nampar aku? Hah? Ya aku makin benci banget sama kamu. Aku mau periksa sama kamu. Pergi! Manda! Manda buka Manda! Manda buka! Manda! Buka nggak Manda? Atau aku dobrak pintu ini! Manda! Manda! Buka nggak Manda? Manda! Manda! Tuh orang belum jadi suami aja udah begitu ya? Manda! Jadi laki-laki nggak mikir apa gimana sih? Mas Arya! Mas Arya udah keterlaluan ya. Jadi tolong Mas pulang sekarang juga, ini udah malam. Mas tuh nggak sopan di rumah saya. Oh, jadi kamu ngusir aku ya? Iya Mas. Mas Arya udah mengganggu ketenangan saya di rumah ini. Paling di rumah saya sendiri. Jadi tolong Mas Arya pulang sekarang juga. Ingat, saya nggak akan seperti ini kalau si Manda nggak macam-macam sama saya, paham kamu? Kak Manda nggak akan macam-macam kok Mas. Jadi tolong, pintu udah terbuka Mas, silahkan pulang sekarang ya. Sombong banget kamu, hah? Atau perlu Mas, saya teriak-teriak biar tetangga bantuin saya untuk gusir Mas dari sini. Oh, nggak perlu. Saya akan pergi. Mbak. Saya ingetin sama kamu. Tolong bilang sama Amanda ya. Kalau besok dia harus fitting baju pernikahan. Dan ingat satu hal lagi. Jangan pernah dia punya pikiran untuk membatalkan pernikahan. Paham kamu? Permisi. Arya mana? Udah pulang tadi. Kakak kenapa lagi sih sama dia? Tadi kakak tuh minta waktu untuk sendiri, tapi dia nggak mau kasih. Terus? Kayak biasa dia nampar aku. Tapi aku balas. Ya bagus deh Kak kalau gitu. Cuma Tuhan yang bisa nyelamatin kita sekarang Kak. Sabar ya. Ada satu cara. Apa? Kita bunuh dia. Aku udah mikirin ada beberapa cara untuk ngilangin dia. Ya perusahaan yang itu ya kamu handle lah, kamu nggak bisa sih. Hah? Kak Amanda. Kak Amanda.
sadar, Kak. Kak. Kak nggak boleh mikir kayak gitu, Kak. Aku bingung. Aku bingung. Aku bingung banget. Istighfar. 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 Wah, kebaya Jawanya bagus banget. Ini pasti cocok pas aku pakai buat ijab kabul aku nanti. Aneh. Jeng Siska? Jeng Siska? Jeng Siska? Astaga, Jeng Siska kenapa? Aduh. Jeng Siska bangun. Heh, kamu Mona. Kamu tadi ngeliat nggak kenapa bisa tiba-tiba Jeng Siska terkapar begini? Saya tidak tahu, Pak. Jeng Siska, bangun Jeng Siska. Jeng Siska ini sepertinya terkena penyakit serangan jantung. Kak Amanda sekarang makin parah, Roy. Dia tiap hari ketakutan. Dan kamu tahu nggak? Udah 3 hari Kak Amanda nggak bisa tidur. Jadi dia 3 hari nggak tidur. Iya. Terus Amanda sudah ke psikiater? Udah kok. Dokter udah ngasih obat malah. Jadi sekarang setiap kali Kak Amanda panik atau ketakutan lagi, dia minum obatnya. Kak Amanda itu takut banget tidur karena dia takut kelewat. Dia takut meninggal dunia, Roy. Terus rencana pernikahan Arya sama Amanda gimana? Tetap jadi. Mas Arya tetap maksa pernikahannya dilangsungkan. Terus kemarin Kak Amanda minta biar dia bisa dapat waktu untuk menyendiri. Mas Arya nggak ngasih. Malah mereka berantem lagi, terus Kak Amanda ditampar lagi. Sepertinya ada yang nggak beres sama Arya. Maksud kamu? Lepasin saya! Lepasin! Saya nggak gila, lepasin saya! Lepasin! Saya gila! Kalian yang gila! Roy, kamu lihat apa? Arya pernah mengalami gangguan jiwa. Roy, waktu itu Kak Amanda pernah bilang kalau Mas Arya itu takut banget dibilang sakit jiwa. Iya, dia mengalami gangguan jiwa. Ayo kita ke rumah kamu. Serius? Ya, yuk. Kenapa sih? Sebentar. Aku bahagia. Sebentar aku depresi. Tapi psikiater bilang aku nggak apa-apa. Tapi kenapa ya ini? Feeling aku tuh nggak enak banget. Kayaknya ada yang nggak beres. Kendaliin pikiran. Manda, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku minta maaf sama kamu. Semalam aku udah kasar banget sama kamu. Kamu minta maaf? Iya. Oh iya. Kalung yang aku kasih kamu, kok nggak kamu pakai? Oh, nanti ya. Kamu nggak suka ya sama kalung dari aku? Enggak. Aku mau pakai kalung dari kamu kalau aku udah terima kamu ikhlas apa adanya. Bentar. Ngomong apa kamu barusan?
Udah deh, gak usah dibahas ya tentang kalung. Aku lagi pusing nih. Amanda, aku nggak suka lihat kalung itu ya. Sekarang juga kasih kalung itu ke aku. Tapi aku lagi pengen pakai kalung ini. Ini tuh dari mama. Kalung pemberian dari aku itu lebih penting dibandingkan dari mama kamu. Lepasin nggak? Enggak. Aku lagi pengen pakai kalung ini. Lepas nggak? Lepas! Amanda! Lepas! Dengar ya, Amanda ya. Kalung ini akan aku simpen. Dan kamu harus pakai kalau dari aku, paham kamu? Kembaliin nggak? Kembaliin! Enggak! Kembaliin! Enggak! Diam. Mendingan sekarang juga kamu ganti baju, karena kita mau ke butik. Enggak. Kamu lupa? Hah? Kamu lupa? Hari ini kita mau fitting baju pengantin, paham kamu? Kamu kembaliin dulu kalung itu. Kalau enggak, aku nggak akan pergi. Aku nggak akan fitting baju, aku nggak mau. Kamu kembaliin dulu itu. Enggak. Iya, oke. Yaudah sekarang kamu ganti baju. Cepetan! Banget, kamu cepetan. Cepet! Lama banget sih. Coba masuk. Roy, Kak Amanda keburu pergi sama Mas Arya, Roy. Iya, Tapi Mas Arya nggak akan ngapa-ngapain Kak Amanda kan? kita berdoa aja semoga Amanda selalu dilindungi Tuhan. Amin. Kamu harus memilih kebaya ini. Jika tidak, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Roy, kamu lihat apa? Kebaya meminta tumbal. Ini ada apa ya? Amanda. Kamu kenapa? Amanda. Sebentar ya. Mbak. Itu kenapa ya? Kok ada garis polisi di situ? Oh, tadi ada pelanggan yang mendadak meninggal, Mas. Mungkin kena serangan jantung. Serangan jantung. Iya. Kamu harus memilih kebaya ini. Jika tidak, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Jin, iblis, dan setan tidak dapat mengancam manusia. Sebentar ya, Amanda. Kamu ngomong sama siapa sih? Halo Arya Amanda. Oh, iya. Apa kabar? Baik. Selamat datang di butik saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ngebuat kalian mungkin agak kurang nyaman di sini. Karena baru aja ada pelanggan saya mendadak meninggal, saya nggak tahu kenapa. Ini kayaknya pertanda aku akan melihat apa yang akan terjadi beberapa saat lalu. Amanda. Kamu kenapa? Toiletnya di mana ya, Yos? Kamu langsung lurus aja, kalau udah kamu langsung belok kanan ya. Kayak ada yang berdiri di belakang aku deh. Aku di sini. Gak ada siapa-siapa. Amanda, aku saranin kamu untuk ijab kabulnya pakai kebaya ini saja. Karena kebaya ini memiliki histori yang sangat bagus. Pernah dipakai di pernikahan putri keraton dan usianya sudah ratusan tahun. Ratusan tahun? Iya. Kalau saya sih oke. Amanda, menurut kamu gimana? Yos, Amanda ini orangnya selalu ngikutin sama apa yang saya mau. Jadi sekarang kita bisa fitting. Mari ke ruangan saya. Yuk.
Kak Amanda bakal pakai kebaya itu? Iya, dia akan pakai. Kita harus cegah. Aduh, Roy. Kita harus cegah gimana? Kamu telepon Amanda sekarang. Telepon. Kak Amanda. Kebaya pengantin klasik ini tidak akan saya jual di bawah 20 juta rupiah. Cukup mahal untuk seukuran kebaya, tapi itulah yang bikin mahal adalah nilai historinya. Mbak Amanda mau kan ngepasin kebaya ini? Hah? Sayang, kamu coba fittingnya bajunya. Amanda ragu-ragu. Sepertinya dia bisa melihat sesuatu di balik kebaya ini. Aku harus mengacaukan pikirannya. Mbak Amanda, coba tolong berdiri deh. Saya mau ngepasin kebaya ini. Kebaya ini cantik sekali kalau Mbak Amanda pakai. Mirip seorang putri keraton. Aku kenapa sih nih? Badanku jadi ringan banget rasanya. Pandangan mata aku juga jadi nggak jelas. Kamu harus membantu aku. Kamu harus tolong aku. Mbak Amanda? Ya. Mau cobain kebaya ini? Ya, mau. Bagus sekali. Silakan dipegang. Kamar fittingnya ada di sebelah sana. Silakan. Gak diangkat, Roy. Ya udah kalau gitu aku yang telepon. Ayo, Buan. Maaf sebentar ya. Baik. Ngapain lagi di nelpon? Halo Roy. Halo Arya, jangan salah paham dulu. Ngapain kamu telepon Amanda? Hah? Kamu tahu kan? Amanda akan segera menjadi pasangan hidup saya. Jadi kamu gak usah ganggu dia lagi, paham kamu? Aku telepon Amanda karena ada hal yang mau aku sampaikan. Sama sekali aku nggak ada maksud untuk ngerusak hubungan kalian. Arya udah salah paham sama aku. Handphonenya langsung dimatiin. Jadi HP Kak Amanda dipegang sama Mas Arya? Iya. Dan ini akan jadi masalah buat dia. Udahlah ya Roy, cuekin aja. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku ada urusan sebentar. Iya udah, kamu hati-hati. Tapi kalau nanti ada apa-apa sama Kak Amanda, aku telepon kamu ya. Iya siap. Roy, maaf ya aku ganggu kamu tiap hari. Gak apa-apa, santai aja ya. Aku pamit ya. Iya. Sayang, kamu cantik banget tuh. Aku sampai gak kenalin kamu tadi. Gimana Mbak Amanda? Mau dengan kebaya ini? Mau. Deal. Mbak Amanda memang wanita yang pintar. Oh ya Amanda, bentar. Aku mau ngomong sama kamu. Mulai saat ini, aku minta sama kamu, jangan pernah kamu ketemu sama si Roy lagi. Dan aku minta kamu untuk jauhi Roy dan jangan sampai dia datang ke rumah ini, paham kamu? Kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu tahu aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu suka sama Roy? Iya. Dia kan temannya Dias. Ya kamu bisa bilang kan ke Dias, suruh Dias untuk melarang ke sini. Gak bisa.
Gak ada satu orang pun yang berhak ngelarang-larang siapapun untuk datang ke rumah ini. Ini rumah aku. Oh, mulai sombong kamu ya. Harusnya kamu itu menjaga hubungan aku sama kakak kamu. Karena kita berdua mau menikah. Kamu kan tahu, si Roy itu mengacaukan hubungan aku sama dia. Paham kamu? Gak usah halusinasi deh ya. Roy itu gak ada hubungan apa-apa sama Kak Amanda. Dan Roy itu juga gak ada rasa apa-apa sama Kak Amanda. Jadi tolong deh ya. Aku pamit dulu. Awas ya. Kamu ngancam aku lagi. Demi Allah aku harap pernikahan Kak Amanda sama Mas Arya itu gak akan pernah diredoin Allah. Ngomong apa kamu? Demi Allah, aku harap pernikahan Kak Amanda sama Mas Arya gak akan pernah diredoin Allah. Kamu nih gimana sih? Apa sih pukul-pukul adik aku? Aku nampar adik kamu karena aku mau ngajarin adik kamu ya. Supaya dia menghormati calon kakak ipar dia, paham kamu? Sampai kapanpun aku gak akan pernah sudi punya kakak ipar kayak kamu ya. Aku gak takut sama kamu. Kenapa kamu? Lawan aku kamu, ha? Aku patahin tangan kamu. Udah jangan sakitin adik aku, kamu gimana sih? Kamu udah jangan lawan dia. Orang yang sakit jiwa itu memang gak ada pikirannya, tau gak? Udah. Mana? Jangan pernah sebutin kalau aku sakit jiwa. Sakit jiwa? Aku pikir kamu sakit jiwa, tau gak? Stop! Aku gak sakit jiwa. Kamu sakit jiwa? Sakit jiwa kan? Aku tidak gila. Enggak. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Aku gila. Aku nggak 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 gila. Lepasin saya. Lepasin. Saya nggak gila. Lepasin saya. Lepasin. Saya nggak gila. Kalian nggak gila. Aku nggak gila. Nggak. Aku nggak gila. Maafin kakak ya. Kakak belum bisa belain kamu. Suara lonceng. Petanda apa lagi nih? Tolong bantu aku. Pakaikan gaun pengantin ini. Kok ada suara orang ngomong ya? Kan Kak Amanda di situ. Bantu aku. Pakaikan gaun pengantin ini. Gak ada siapa-siapa. Tadi jelas banget ada suara.
Ini ada yang nggak beres lagi nih. Kak Amanda. Kak. Tadi aku jelas banget dari sini ada suara dari dalam kamar. Suara apa? Tadi jelas banget ada suara perempuan minta tolong pakein baju pengantin dari dalam sini. Terus aku masuk ke dalam kamar, gak ada siapa-siapa. Jangan-jangan hantu wanita berkebaya itu lagi. Kak, kenapa? Kita lihat. Ayo. Kak, tadi aku dengar banget Kak, suara itu dari sini jelas. Perempuan. Siapa kamu? Kadarwati. Kadarwati? Hah? Kak ngomong sama siapa sih? Wanita malang itu bernama Kadarwati. Gak ada siapa-siapa. Aduh Kak, udah dong Kak, gak usah diikutin suara-suara kayak gitu. Kakak harus kendaliin semua ini ya. Kak, udah dong. Kak, harusnya dari awal kakak gak usah beli kebaya ini. Roy sendiri yang bilang kalau kebaya ini tuh udah ngambil tumbal. Kita harus tolongin Kadarwati. Hah? Kak Kadarwati itu siapa? Udah meninggal orangnya? Hah? Kamu harus memakai kebaya pengantin itu. Kak, udah kita nggak boleh di kamar ini lama-lama ya. Kamu harus menolong aku. Pakailah kebaya pengantin itu. Tolonglah aku. Aku akan menolong kamu. Aduh gawat, aku harus tarik Kak Amanda keluar dari kamar ini. Udah Kak, kita nggak boleh lama-lama di kamar ini ya. Nah yuk. Lepas! Kamu kasar banget sih kayak Arya. Semua mau nyakitin aku, semuanya. Kak, istighfar, aku nggak mau nyakitin kakak kok. Kak harus kontrol di sini, oke? Kakak harus kendaliin ini semua. Astagfirullahaladzim. Dia ngapa dalam kamar? Dia marah. Dia siapa, Kak? Kadarwati. Itu loh yang punya kebayanya itu. Pemilik kebaya sebelum kakak. Aduh Kak, udah biarin aja dia ngamuk ya. Udah kita ke kamar aja. Ya, Jangan. Kita harus bantuin dia. Kita harus senangin dia. Ayo. Aneh. Iya. Ya udah nggak usah lama-lama di sini. Udah Kak. Dias. Aku jawab nggak ya? Kalau aku nggak jawab, kasihan juga kalau dia butuh pertolongan. Tapi kalau aku jawab, aku malah disuruh ke rumahnya. Yang ada Arya makin salah paham dan masalah makin runyam. Aku jawab aja. Halo. Yang mulia Eyang Guru, tumbal manusia ketiga akan segera menyusul. Tapi aku butuh bantuan jin kafir untuk mempercepat kematiannya. Saya mohon sekiranya Eyang Guru memberikan izin untuk jin kafir membantu saya. Aku adalah jin kafir. Aku akan membantu. Bagus sekali.
Terima kasih ya, Amanda. Aku ngerasa gak karu-karuan lagi nih, aku gimana ya? Kakak kendaliin diri kamu, Kak. Aku udah coba. Ayo, bisa, kakak bisa kok ya. Gak bisa. Roy mana Roy? Roy udah aku telepon dia. Kuping aku. Roy gak dengung lagi nih. Kamu tutup telinga kamu pakai apapun. Kamu masih mendengar suaraku. Karena aku ada di dalam diri kamu. Kamu siapa? Tolong jangan ganggu aku. Kak, udah dong, jangan kayak gitu. Jangan bikin aku juga takut. Tolongin aku. Suara gaib itu mulai bikin aku cemas, tau gak? Aku bingung harus gimana, Kak. Aku takut banget. Kak. Kamu tidak perlu takut dengan diri kamu sendiri. Aku akan berhenti bicara sama kamu. Sampai kamu memahami bahwa aku adalah diri kamu. Siapapun kamu, tolong jangan ganggu aku. Aku gak mau dengerin kamu. Dias, Amanda. Itu pasti Roy. Aku ke pintu dulu ya. Amanda. Roy. Ternyata dugaan aku benar. Selama ini diam-diam Roy selalu datang ke rumah ini. Untung aku selalu ngawasin dia. Awas kamu, Amanda ya. Roy, tadi dari dalam kamar itu aku bisa dengar ada suara perempuan minta tolong pakein baju pengantin. Terus aku penasaran, aku masuk ke dalam tapi nggak ada siapa-siapa. Terus Amanda ngobrol sama baju pengantin itu, namanya Kak Darwati. Terus Amanda sekarang di mana? Kita ke kamarnya, coba yuk cek yuk. Mendingan kebayanya lepas aja deh dulu, ya. Kalian gak usah takut. Aku cuma cobain aja kok. Amanda, sebaiknya kamu jangan pakai dulu kebayanya. Nanti kan hijab kabul aku pakai juga. Amanda, kebaya ini ada yang menjaganya. Oh iya, namanya Kak Darwati. Siapa kamu? Siapa yang nyuruh kamu kesini? Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Saya akan paksa kamu untuk pergi dari sini. Jangan diusir, Kak Darwati, teman saya. Kak, gimana sih? Dia itu makhluk halus yang bisa ngebayain hidup kita. Udah dong, jangan kayak gitu. Amanda, Kak Darwati itu harus pergi dari sini. Dia akan membahayakan kamu dan Dias. Kalau kamu ngusir Kak Darwati, saya nggak mau kenal kamu lagi. Roy, mendingan kita omongin dulu deh yuk. Biarin dulu keamanannya di sini. Tapi gak ngebahayain kan? Amanda! Amanda, buka pintunya, Amanda! Amanda! Amanda, buka pintunya, Amanda! Roy, aku gak tahu ada Arya di sini. Kayaknya dia ngikutin aku. Kok kamu tahu? Ya, nebak aja. Amanda! Aku tahu kamu lagi selingkuh dalam sama si Roy, Amanda! Iya udah, biar aku buka pintu kamu semuanya. Ya. Amanda! Belum nikah aja kamu udah berani selingkuh sama aku, Amanda! Hah? Awas kamu! Amanda! Kalian ngapain aja sih? Hah? Saya dari tadi kedua-dua pintu nggak ada yang kebukain. Mana si Roy? Roy. Apa? Hah? Kamu nggak usah nutupin perselingkuhan kakak kamu deh. Mas Arya, maaf ya. Kak Amanda sama sekali nggak ada selingkuh sama Roy. Jadi jangan ngada-ngada di sini. Kalau Amanda nggak selingkuh sama si Roy, terus ngapain? Si Roy malam-malam datang ke sini? Roy itu kesini karena aku yang nyuruh, Mas. Itu asal Mas tahu ya, baju pengantin yang Mas beli ada penunggunya. Mas,
Mas Arya jangan ketawa, nggak ada yang lucu di sini. Aku serius, Mas. Sekarang itu penunggu itu lagi minta tumbal nyawa. Bodoh kamu. Denger ya. Saya itu nggak pernah percaya sama hal seperti itu. Sekarang di mana si Roy? Hah? Roy! Mas Arya! Roy! Mas Arya! Bangun. Mas Arya! Ngapain kamu di sini, ha? Mas Arya, tadi kan aku udah bilang dia itu ada di sini karena aku. Dia diam kamu ya. Saya nggak ngomong sama kamu. Saya udah memperingati kamu untuk jangan datang di rumah ini lagi. Aku kesini mau menolong Amanda. Gak ada yang perlu ditolong, paham kamu? Hah? Diam kamu. Mas Arya, udah! Mas Arya! Udah! Roy itu gak ada salah apa-apa, oke? Aku yang nelpon dia untuk sini. Minggir. Roy! Bangun kamu. Hah? Udah, Mas. Berani kamu sama saya? Kalau Mas masih mau mukulin dia, pukul aku aja, Mas. Udah biasa juga kan Mas mukulin cewek? Sini kamu. Jangan diem aja kamu. Hah? Ya udah. Dias. Kamu nggak usah nutupin perselingkuhan kakak kamu, paham kamu? Di sini nggak ada yang ditutup-tutupin, Mas. Kak Amanda sama sekali nggak ada selingkuh sama Roy. Kalau Mas nggak percaya, silakan Mas ke kamar aja. Itu alasan kenapa Roy aku telepon ke sini. Amanda, ngapain kamu? Kamu tolong keluar deh. Aku lagi latihan tarian mistis. Latihan tarian sama siapa kamu? Kadarwati. Nih. Aku nggak ngeliat siapa-siapa. Karena kamu emang nggak bisa lihat. Aku mau tanya sama kamu. Kenapa si Roy ada di sini? Kamu jangan ganggu aku deh. Kamu keluar. Kamu udah selingkuh ya sama si Roy? Hah? Udah jangan ganggu, kamu keluar. Kamu ikut. Enggak. Ikut. Enggak, aku maunya di sini, aku mau latihan nari. Amanda, aku nggak pernah takut sama apa yang nggak bisa aku lihat, paham kamu? Buat itu aku. Arya. 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 Roy. Arya kenapa? Buat itu aku. Kamu lihat apa? Dia kerasukan jin kafir. Jin kafir? Arya mau dibawa kemana? Mengusir teman kamu yang namanya Roy. Dia bisa menghalangiku ke alam keabadian. Ini pasti gara-gara kebaya pengantin ini. Aku harus buka. Kamu mau apa? Aku mau buka, aku gak akan pakai ini lagi. Kenapa bisa masuk ke dia? Itu kiriman dari pemilik butik itu. Yoshi. Aku harus mengejar Arya. Kau nggak bisa bahaya. Kamu jangan kemana-mana ya. Tolong jagain Amanda. Iya, Kak. Roy, hati-hati. Amanda. Roy mana? Roy mana? Roy ngejar Mas Arya. Amanda nggak apa-apa kan? Kamu gak usah khawatir, aku udah gak seperti tadi. Hantu Kadarwati itu di mana sekarang? Dia masih di sini. Dia masih di sini, Dek. Kita harus cepat-cepat pergi. Cepetan. Dias. Amanda, kamu mau mana? Berhenti! Saya tahu siapa yang nyuruh kamu. Keluar kamu sekarang! Ini bukan urusan kamu! Saya harus ikut campur karena kamu telah merasuki raga teman saya! Kamu berani bertahan saya!
Roy, kamu ngapain Roy? Aku lagi lawan jin kafir yang merasuki tubuh kamu. Jin kafir. Amanda! Buat apa aku mengejar Amanda? Aku bisa membawa Raga gadis ini. Adik kandung dari Amanda. Dias kemana? Kok dia berhenti ngejar aku? Dias! Dias? Jin kafir kalahkan. Siapa yang melakukannya? Guru. Siapa? Aku Kadarwati. Aku membawa Raga adik kandung dari Amanda. Kenapa tidak kamu bawa Amanda aja? Terlalu sulit untukku membawa Amandanya langsung. Dia mempunyai energi indigo. Namun gadis ini, Raga adik Amanda, bisa kau menjadikan tumbal. Baik. Kalau begitu kita kurung tubuh gadis ini. Setelah kita lakukan itu, kamu selesai urusannya. Kamu bisa keluar dari tubuh dia. Amanda? Ayah kamu udah gak apa-apa. Ada yang lihat Dias nggak? Bukannya tadi Dias bersama kamu di rumah? Iya, tapi dia itu kerasukan hantu kebaya pengantin. Terus aku lari, terus tiba-tiba dia hilang. Gimana ya? Apa yang kamu lihat, Roy? Dias diculik. Dias berada di satu ruangan ritual. Kita harus selamatin dia. Yuk. Amanda, kamu jangan percaya sama bualan dia, Amanda. Tapi kan Roy ini bener. Aku yakin sama Roy. Amanda, aku nggak pernah percaya sama omongan dia. Ya, itu urusan kamu. Ayo Roy. Amanda. Kebaya pengantin klasik Jawa itu di mana? Ada di kamar aku. Ayo kita bakar. Kalian mau ngebakar kebaya pengantin saya? Aku beli dengan harga 20 juta. Kebaya pengantin itu harus dibakar. Karena taruhannya adalah nyawa Dias dan nyawa Amanda. Mungkin juga kamu. Ya udah, yuk. Ayo. Roy. Kalau sampai kamu ngebakar kebaya pengantin itu, saya akan minta ganti rugi sama kamu. Kamu mau aku sama Dias mati? Sayang, kamu nggak boleh ngebakar kebaya itu. Karena kita belum ijab kabul. Kita bakar aja. Amanda. Kebaya pengantin ini nggak boleh dibakar. Tapi harus demi keselamatan aku sama Dias. Kebaya pengantin ini akan aku jual ke Yosi, paham kamu? Hah? Kebaya ini harus dibakar. Saya beli kebaya ini dengan uang. Enak aja mau kamu bakar. Mau dibakar aja. Ini urusan saya sama Amanda ya. Kamu di sini aja. Udah, biarin aja, kenapa sih? Kamu selalu ya belain dia. Hah? Kamu jatuh cinta sama si Roy. Udahlah, aku nggak mau ribut. Ya, aku nggak ngajak ribut kamu, dengerin aku ya. Aku nggak ngajak ribut kamu selalu cari masalah sama aku. Udah, biar aku tunggu di sini aja, nggak apa-apa. Hai, halo. Amanda mana? Dia masih di luar. Oke. Saya sebelum minta maaf sama kamu, maksud kedatangan saya kemari ini untuk mengembalikan kebaya pengantin itu. Kembalikan? Maksud kamu Arya? Iya, maksud saya
Saya ingin menjual kembali kebayanya ke kamu. Tapi tenang aja, saya akan menjual kembali dengan harga di bawah saya beli ke kamu. Iya, saya tahu. Tapi memangnya kenapa bisa sampai kayak gitu? Jadi kebetulan orang tua saya kurang setuju apabila Amanda menggunakan kebaya pengantin itu. Oke, saya terima kamu balikin kebaya pengantin. Tapi dengan harga yang sangat murah. Sangat murah gimana? Aura negatifnya kuat banget. Yosi itu menggunakan black magic untuk butiknya supaya laris. Salah satunya dia menggunakan kebaya pengantin itu. Kamu udah nerawang? Belum. Aku takut lihat orang. Kayaknya nggak apa-apa deh, masih sepi. Ya udah, aku coba sekarang. Ya Tuhan. Apa yang kamu lihat, Roy? Mayat anak kecil umur 9 tahunan yang dikubur di dinding butiknya. Ya ampun, jahat banget. Itu anak siapa? Bukan darah dagingnya. Aduh. Jadi siapa? Dede cantik, Dede lagi di sini nungguin siapa? Lagi nungguin Mama, Om, sampai dijemput. Kamu lagi nungguin Mama. Sambil nungguin Mama, gimana kalau Om temenin main? Mau nggak? Main apa, Om? Ini, Om ada HP bagus. Di dalamnya ada game seru-seru. Kamu mau nggak main sama Om? Mau, Om. Nih, kamu lihat. Jahat banget, Roy. Kurang ajar banget. Masa kebaya aku cuma mau dibayar 10 juta? Ya udah nggak usah marah-marah, nanti aku. Ya nggak marah gimana? Masalahnya aku rugi 10 juta. Ya udah, 20 juta kan? Aku aja yang ganti. Ganti gimana maksud kamu? Aku ganti demi nyawa aku sama adik aku. Serius kamu? Emang muka aku kelihatan gak serius apa? Oke, kalau kamu serius. Bener-bener gak punya hati manusia ini. Kapan kamu mau ganti? Setelah aku bakar ya. Masa gimana sih, ini susah banget. Kenapa aku bisa di sini coba? Aduh, itu lukisan siapa lagi? Serem banget. Pasti ada penunggu ya. Kak Amanda. Di mana kamu sembunyikan Dias? Siapa kamu? Saya tidak kenal sama yang namanya Dias. Dias adiknya Amanda. Dan aku tahu kamu sembunyikan di ruang ritual kamu. Dia tahu dari mana? Saya tidak pernah kenal sama adiknya Amanda. Jangan sampai saya beberkan semua apa yang sudah kamu lakukan ya. Berapa banyak nyawa yang sudah kamu renggut? Seorang anak kecil, umur 9 tahun, yang kamu racun dan kamu kubur di dinding itu. Dia tahu semuanya. Siapa anak muda? Dan 2 orang wanita yang merenggang nyawa di butik ini, itu juga karena perbuatan kamu. Dasar gila kamu. Gila kamu. Keluar dari butik saya sekarang juga, keluar. Jujur aja deh, sebelum kamu meringkuk di dalam penjara. Saya tidak pernah kenal sama kamu. Dan kamu sudah berani bicara seperti itu sama saya. Dasar stres kamu. Keluar kamu. Keluar dari butik saya sekarang juga. Keluar! Keluar! Hai. Gimana? Yosi nggak mau ngasih tahu di mana Dias berada. Padahal aku udah beberkan semua apa yang aku lihat. Dia pucat, gugup, dan cemas. Jadi gimana dong keselamatannya Dias? Ya udah, kita pulang dulu. Kita bakar kebaya pengantin itu. Ingat ya. Kamu boleh bakar kebaya ini setelah kamu bayar ke saya. Kenapa sih? Tenang aja.
akan aku bayar kok. Dan setelah itu aku akan batal nikahin kamu ya. Udah, kita pulang sekarang ya. Saya tanya sama kamu, siapa laki-laki yang sering sama Amanda? Karena laki-laki itu selalu tahu apa yang aku lakukan. Kenapa? Kau malu? Dia udah tahu semua apa yang udah kamu lakuin. Siapa dia? Namanya Roy. Roy? Iya. Mendingan sekarang kamu lepasin ini daripada dia balas dendam karena aku yakin dia pasti tahu kamu nyikap aku di sini. Aku tanya lagi sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama dia? Buat apa aku jawabin kamu? Sekarang kamu pilih. Kamu mau jawab semua pertanyaan aku atau kamu aku habisin? Mau habisin, mau nampar, mau nabok kayak apa, kayak gak usah pakai nanya kali. Apa kamu? Belum puas? Apa yang akan terjadi kalau kebayanya kamu bakar, Roy? Arwah pengantin kebaya itu tersiksa di alam dunia. Dan dia akan kembali ke alam akhirat. Terus dia gimana? Dia baik-baik aja. Ini semua gara-gara pengantin kebaya itu telah dibakar. Ini semua gara-gara teman kamu. Guru! Guru! Aduh! Guru! Guru! Lepas juga. Guru! Panas! Saksi! Kak Amanda. Dias. Ya ampun, Dias. Syukurlah kau selamat. Iya. Makasih banyak ya, Roy. Kamu nggak mau terima kasih sama aku? Kalau bukan karena aku ngizinin untuk ngebakar kebaya itu, Dias nggak mungkin selamat. Makasih ya. Iya.